Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di pagi hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk sama-sama mengkaji ilmu-ilmu Islam. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian terhadap tafsir Al-Quran dan juga bagaimana tinjauan ilmu-ilmu kebahasaan yang diharapkan ini semua bisa menyentuh ya ke dalam hati kita dan juga membimbing di dalam realita kita. Kita masuk ke tafsir al-isti'adzah. Tafsir isti'adzah. Isti'adzah itu ta'awud ya, memohon perlindungan. Walaupun isti'adzah ini bukan termasuk di dalam surat Al-Fatihah ya, bukan juga termasuk di dalam surat-surat yang lain ya, bukan lafaz dari Al-Quran ya, tetapi memang membaca ta'awud itu disyariatkan sebagaimana yang akan kita bahas. Al-isti'adzatu qabla qiraatil Quran. Isti'adzah ya, memohon perlindungan sebelum membaca Al-Quran, sunnatun ya, hukumnya sunnah. Inda jumhuril ulama'i, menurut mayoritas para ulama. Jadi menurut mayoritas para ulama, hukum membaca ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Ya, kalau disebut jumhur, mayoritas ya, berarti ada sebagian kecil ya, sebagaimana yang akan disebutkan, yang tidak menganggap sunnah ya, tapi menganggap wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana, maka apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Di surat An-Nahl ayat 98. Ai idza aradtal qira'ata, maksudnya adalah apabila kamu hendak membaca. Kalau dilihat dari segi redaksi ayatnya ya, itu kan menggunakan fi'il madi, fa idza qara'ta, fi'il madi. Qara'a ya qara'u, qara'ta. Fi'il madi itu bermakna apa? Telah, bermakna lampau. Madi itu kan sudah belajar bahasa Arab, fi'il madi. Ya, kalau diartikan secara makna asalnya, apabila kamu telah membaca. Apabila kamu telah membaca Al-Quran, berarti membaca ta'awud itu sebelum atau setelah?
membaca Al-Quran? Ya, nah ini diperlukan penafsiran. Makanya ditafsirkan oleh para ulama. Ya, maksud faida qara'tal Quran itu idza aradta, jika kamu hendak membaca. Ya, artinya telah di situ menunjukkan niat. Makanya nanti dari ayat misalnya di ayat lain tentang wudu, idza kuntum ila sholati, jika kalian telah berdiri melaksanakan sholat, ya telah melaksanakan sholat. Telah di situ maksudnya telah berniat, telah berazam, ya kan? Telah berazam mau melakukan, mau membaca Al-Quran. Ya, jadi sehingga para ulama menafsirkan qara'ta itu idza aradtal qiraah, apabila kamu hendak membaca. Jadi sebelum gitu. Sebelum. Ya, makanya diperlukan penafsiran dari para ulama. Tidak cukup kita hanya belajar bahasa Arab, apalagi bahasa Arabnya masih dasar. Baru tahu qara'ta fi'il madhi telah, itu masih dasar. Ya, masih dasar. Makanya perlu pendalaman lagi ya di dalam penggunaan dalam bahasa Arab sendiri, ya tidak hanya Al-Quran. Dalam bahasa Arab sendiri banyak. Ya, yang keluar dari kaidah asalnya. Fi'il madhi tapi yang dimaksudkan adalah fi'il mudhari. Ya, isim fa'il maksudnya isim maf'ul dan sebagainya ada. Ya. Itu semua bisa diketahui dengan mengetahui secara lebih mendalam bahasa Arab itu. Ya, makanya sabar ya, makanya harus mengikuti proses dalam belajar. Jangan terburu-buru. Ya, baru belajar bahasa Arab yang dasar ya sudah berani menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri ya. Begitu. Jadi bertahap. Wa an Ata'in, dan dari Ata ibni Abi Robahin, dari Ata bin Abi Robah. Ata bin Abi Robah ini seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, muridnya Abdullah bin Abbas di Mekah. Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling ahli dalam tafsir Quran, karena didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas. Dan memang ketika sejak kecil pada saat itu udah mulai tumbuh kepahaman terhadap agama. Ya, yaitu ketika Rasul mau wudu ya, dia menyiapkan air untuk wudu. Ya, dibawakan air gitu tanpa dilihat oleh Nabi, tanpa disuruh oleh Nabi. Dengan kesadaran sendiri Abdullah bin Abbas itu membawa ya sewadah air ya disimpan di tempat Rasul mau berwudu. Ya, dan dia tidak terlihat. Jika Nabi bertanya siapa yang meletakkan air ini, maka dijawab oleh Maimunah binti Al-Haris, istri Nabi, yang juga merupakan bibinya Ibnu Abbas, Maimunah itu. Jadi pada saat ketika Rasulullah Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Rasulullah SAW, itu Maimunah binti Al-Haris. Maimunah itu saudaranya ibunya, ya saudari ibunya Ummu Fadl. Ya, di situ ada cerita juga ya tentang Rasulullah sholat malam dia ikut. Itu masih kecil Abdullah bin Abbas. Dia ikut berdiri di samping kiri
lalu ditarik oleh Nabi ke samping kanan. Nah, termasuk juga ini. Nah, ketika Abdullah bin Abbas menyediakan air dan diketahui bahwa itu Ibnu Abbas yang menyiapkan, maka Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fid din, ya Allah pahamkanlah dia terhadap agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah ta'wil, maksudnya tafsir Al-Qur'an. Ya, sehingga Abdullah bin Abbas adalah yang sangat paham terhadap tafsir Al-Qur'an. Lalu di Mekah itu ada murid-murid dari kalangan tabi'in, murid-muridnya Ibnu Abbas yang juga menjadi ahli dalam tafsir Al-Qur'an. Ada Mujahid bin Jabar, ya, itu ada Atha bin Abi Robah, ya, Taus bin Kaisan, sebenarnya yang saya tuliskan di tulisan tentang ilmu tafsir. Nah, jadi Atha bin Abi Robah punya pandangan lain terhadap hukum membaca ta'awudz, yaitu dia mengatakan annaha wajibatun, bahwa dia itu wajib. Ya, kalau wajib berarti kalau tidak melaksanakan bagaimana? Berdosa. Kalau sunnah, kalau tidak melaksanakan, iya tidak berdosa, cuman tidak dapat pahala. Pahala dalam berta'awudnya. Kalau baca Qur'annya, insya Allah tetap dapat pahala. Jadi baca Qur'annya tetap sah. Ya, kalau sah ya berarti dapat pahala. Ya, pahalanya ya tentu sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, setiap satu huruf mendapat 10 kebaikan. Bi asyri amsalihah. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, justru alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 3 huruf. Satu hurufnya diberi pahala 30. Berarti kalau membaca alif lam mim saja berapa pahalanya? 90. Gitu. Jadi luar biasa pahalanya. Ya, jadi mayoritas ini yang lebih kuat hukumnya sunnah. Ketika sebelum membaca Al-Qur'an. Wasighatuha, dan sigot bentuk lafad dari ta'awudz itu bagaimana bentuknya? Indal jumhuri, menurut mayoritas para ulama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena nanti ada redaksi lain, ya, lafaz-lafaz lain yang dikemukakan. Ada a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Macam-macam ininya. Saya tidak kemukakan di sini, ini hanya mengungkapkan yang menurut mayoritas para ulama saja yang sering kita ucapkan. Jadi ini yang lebih bagus, ya, lafaz yang lebih bagus. Kenapa alasannya? Limuwafaqatiha. Karena lafaz ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini sesuai, karena dia sesuai limuwafaqatiha lilafzil ayah. Ya, sesuai dengan lafaz ayat. Lafaz ayat di atas. Lafaz ayat itu kan fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Fasta'id, berlindunglah, mohon perlindunganlah kamu. Ya, maka diamalkan jadi a'udzu, kesananya sama billahi minasyaitonirrajim di surat An-Nahl tadi. Itu alasannya, karena lebih tepat, karena nanti redaksi lain agak berbeda dari ta'awudz ini. Yang kedua juga walima sabata ani rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi, dari Rasulullah SAW. An Sulaiman ibnu Suradin,
ya dari Sulaiman bin Surad qala, dia berkata, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istabba itu syatama, ya, mencela. Jadi dua orang laki-laki saling mencela. Ya, salingnya itu berantem. Ya, di sisi Nabi, ya, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu, dan kami sedang bersama dengan Nabi. Jadi melihat, ya, yang meriwayatkan hadis ini melihat ada dua orang yang berantem, saling mencela, ya, di dekat Nabi. Wa nahnu indahu julus, dan kami sedang duduk-duduk bersama Rasul. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban wa qad ihmarra wajhuhu. Salah seorang dari keduanya mencela, ya, temannya itu dengan dalam keadaan marah. Sungguh wajahnya telah merah, ihmarro, wajahnya merah, ya, karena marah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha. Ini harokatnya harusnya la'u'allimu, ya. La'u'allimu, ya, harusnya. Sungguhnya aku akan mengajarkan, benar-benar akan mengajarkan. La'u'allimu, mengajarkan. Kalau alamu mengetahui, ya. Enggak pakai waw. La'u'allimu pakai tasdid. Ini harokatnya ngopi dari ini, ya, internet. La'u'allimu, ya. Aku benar-benar akan mengajarkan kalimatan, satu kata, maksudnya satu kalimat, satu bacaan. Kalimat itu tidak hanya diartikan kata. Ini sudah kita pelajari dalam ilmu nahwu. Kalimat itu kata, kan? Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Jumlah. Ya, jumlah. Nah, tetapi terkadang kalimat juga yang dimaksudkan adalah jumlah. Seperti dalam Alfiyah dikatakan, kalamun lafdzun mufidun kastaqim wasmun mufidun tsumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kilmatun itu sama kalimatun. Jadi kalimatun bisa dibaca kilmatun. Kadang-kadang juga kilmatun, maksudnya kalimatun, yang dimaksudkan adalah kalam. Wa kalimatun biha kalamun, yang dimaksud dengan kalimat juga terkadang maksudnya kalam, perkataan, tidak satu kata, jadi satu kalimat. Ya, seperti kita nyebut dalam bahasa Arab kalimatut tauhid, kalimat tauhid. Kalimat itu bukan kata. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah, kan tidak satu kata. Begitu juga di sini. Ketika Rasulullah mengatakan, saya akan mengajarkan satu kalimat. Satu kalimat dalam bahasa kita, ya. Walaupun arti asalnya kalimat itu kata. Lau qalaha, kalau dia mengatakannya, mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajidu. Niscaya akan hilang, dhahaba pergi, ya, hilang. Darinya apa yang dia dapatkan, maksudnya apa yang ada dalam dirinya, ya, dari kemarahannya. Ya, niscaya kalau dia mengucapkan ini akan hilang kemarahannya itu. Ya, lau qala, kalau dia berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini redaksinya sama persis dengan ta'awudz yang kita baca. Ini berdasarkan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
redaksinya persis. Sehingga redaksi inilah yang menjadi redaksi yang paling kuat. Faqalu, maka mereka berkata lirrajuli, kepada orang itu, ala tasma'u ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi? Jadi diingatkan orang tersebut. Yang marah, maksudnya orang yang marah tadi, yang mencerca, menghina temannya. Ya, lalu qala, dia berkata, ini lastu bimajnun, aku bukan orang gila. Kata orang tadi. Aku bukan orang gila. Lastu bimajnun. Hadis ini sahih karena ada dalam Sahih Bukhari. Ini sudah saya cari, jadi Sahih Bukhari ada hadis ini. Nah, di sini diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari ya, dalam kitab Qiraah beliau, kitab ilmu Qiraah, Ibnu Jazari. Beliau menjelaskan tentang ta'awud ini dan mengemukakan hadis ini. Dan hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Kalau udah Sahih Bukhari ya udah pasti sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim udah pasti sahih, tidak usah diragukan lagi. Tidak usah diteliti lagi karena itu sudah menjadi ijma para ulama, kesepakatan para ulama bahwa itu hadisnya sudah pasti sahih karena sudah diteliti oleh para ahli hadis, sudah diujinya, itu luar biasa. Ya. Kitabul Adab, dalam Kitabul Adab bab al-hadri minal ghadab. Ya, bab ya peringatan dari marah. Ya, Rasul mewasiati jangan marah, la taghdab. Karena marah itu berasal dari setan. Nah, kemudian jadi dalam hadis ini kan Rasul mengajarkan ta'awud, berlindung kepada Allah dari setan. Khususnya kalau dari hadisnya itu sendiri kan kaitannya dengan ketika sedang marah. Ketika sedang marah. Ya, tapi kemudian bisa diambil penggunaannya secara umum bahwa itu adalah berlindung kepada Allah dari setan. Ya, karena sebelum membaca Al-Quran pun sama disuruh untuk berlindung kepada Allah dari setan, maka redaksinya ya sama seperti yang diajarkan oleh Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Nah, sekarang kita memasuki makna dari ta'awudz itu sendiri ya. A'udzu, kita mulai dari a'udzu. A'udzu itu min adza ya'udzu. Kita menerapkan tasrif ya, menerapkan ilmu tasrifnya ya. Jadi a'udzu itu dari kata apa? Adza ya'udzu, a'udzan. Nah, kalau tasrif mah kita sudah belajar ilmu tasrif di dalam kitab-kitab tafsir ya jarang disebutkan karena itu mendasar gitu ya, dasar. Jadi tidak usah karena kalau disebutkan tasrifnya itu buang-buang waktu gitu. Karena itu dipelajari dalam ilmu tasrif. Ketika orang sudah belajar ilmu tasrif pasti tahu. Kecuali kalau ada yang rancu perlu dijelaskan, baru dijelaskan sigot tasrifnya bagaimana di dalam kitab tafsir itu. Jadi tidak semua dijelaskan. Ya. Jadi a'udzu itu fi'il apa? A'udzu fi'il apa? Fi'il mudhari' ma'lum. Domir ana. Li'adza ya'udzu audzan a'idun ma'udzun udla ta'ud ma'adun mi'adun idza yu'adzu. Bab berapa itu wazannya apa? Fa'ala
ulu. Ada yang udu, fa'ala yak ulu ya, bab 2 kalau di buku yang kita pelajari. Tapi di situ ada huruf ilat. Ya, termasuk apa? Binanya apa? Ajwab. Ya, karena huruf ilatnya ada di tengah. Ada yang udu, auzan. Ini audu fi'il mudhari. Domir ana, berarti kan aku. Fi'il mudhari itu menunjukkan mana apa? Sedang atau akan. Sedang atau akan. Ya, ada yang apa makna aud itu ya? Makna aud itu ai iltaja'a ilal ghairi. Iltaja'a ya, berlindung kepada yang lain. Iltaja'a ilal ghairi ya. Sebagaimana disebutkan di dalam, ini saya mengutip dari Mufradat fi Gharibil Quran ya, Raghib Al-Asfahani. Beliau mengartikan aud itu iltaja'a. Ada maknanya iltaja'a ilal ghairi. Wastajaro bihi liyadfa'a anhu ma yakhafu. Nah, kalau redaksi ini saya ambil dari kitab Tashil li Ulumi Tanzil Ibnu Juzai. Ya, ketika beliau menjelaskan makna-makna kosakata dalam Al-Quran. Jadi dalam tafsir Ibnu Juzai itu At-Tashil ya li Ulumi Tanzil, beliau memberi mukadimah. Mukadimahnya 2 ya. Pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tafsir, dengan ulumul Quran. Mukadimah yang keduanya beliau membuat satu kamus kecil kosakata yang sering muncul di dalam Al-Quran. Beliau jelaskan kosakata, makna-makna kosakatanya. Ya, dimana kalau kita menguasai kosakata-kosakata yang ada di situ, berarti sudah menguasai sebagian besar kosakata yang ada dalam Al-Quran. Ya, nah beliau menjelaskan kata a'udhu ini adalah istajaro bihi. Istajaro itu artinya sa'alahu an yu'amminahu wa yahfadhuhu. Ya, meminta ya, memohon untuk mengamankannya, memberikan keamanan dan menjaga. Ya, meminta untuk memberi keamanan, mengamankan dan juga menjaganya. Ya, artinya sudah diartikan mohon perlindungan, itu sudah jelas. Ya, maknanya adalah mohon perlindungan bihi kepadanya. Ya, kalau berlindung kepada Allah ya berarti kepada Allah. Liyadfa'a anhu, agar ya dia menjaga atau mencegah ya ma yakhafu, apa yang dia takuti. Jadi dari sesuatu yang ditakuti. Secara bahasa ya, itu secara bahasa. Ya, kalau berlindung kepada Allah ya maknanya memohon agar Allah menjadikan kita itu aman, dijaga oleh Allah. Ya, dari sesuatu yang ditakuti. Itu secara bahasa, tetapi bukan berarti kita harus takut kepada setan, bukan. Ya, karena nanti maknanya bukan takut ke setannya. Ya, tapi takut bahwa setan itu akan menggoda kita. Takut godaannya. Takut menggoda kita ya, mendorong kepada perbuatan dosa. Itu gangguan-gangguan yang menghalangi dari kebaikan. Kalau membaca Quran berarti kan menghalangi untuk secara maksimalnya dalam membaca Al-Quran. Bisa jadi setan itu menggoda, malas gitu ya. Nah, itu kan bisa terbukti ya oleh kita. Ketika baru aja seayat kan udah mulai muncul rasa bosan gitu, jenuh, ngantuk. Yang tadinya enggak ngantuk kan pas baca Quran jadi ngantuk. Itu setan, godaan setan. Jadi yang kita khawatirkan
itu adalah gangguan setan itu sendiri. Bukan kita takut sama setan. Bukan. Ya, takut godaannya. Karena setan tidak terlihat masalahnya. Wa inna ma jaa a'udzu bil mudhari'i. Nah, ini saya kutipkan dari Ibnu Juzai ya dalam kitab tafsirnya. Jadi saya sengaja ngambil ini aja ya dari berbagai tafsir yang kira-kira bagus, redaksinya diambil. Ya walaupun semuanya bagus, cuma dipilih gitu ya yang lebih cocok untuk dibahas. Wa inna ma jaa a'udzu bil mudhari, ya hanya saja datang dalam ayat tadi dalam ta'awudz ini a'udzu dengan fi'il mudhari dunal madi, tidak dengan fi'il madi. A'udzu tadi kan pakai fi'il mudhari. Jadi kenapa pakai fi'il mudhari tidak pakai fi'il madi? Tidak, kalau fi'il madinya berarti apa? Kalau fi'il madi kan telah kelewat. Iya, gimana bunyinya kalau fi'il madi? Fi'il madi Uddu. Ya. Adu. Adata. Udna, ya kan? Uddu. Aku berlindung, aku telah berlindung. Kenapa pakai fi'il mudhari? Li'anna makna isti'adzati, karena makna isti'adzah, mohon perlindungan itu la yata'allaqu illa bil mustaqbal. Ya, tidak berkaitan kecuali dengan masa yang akan datang, masa depan, mustaqbal. Yang akan datang. Aku berlindung, ya artinya jangan sampai gitu. Setan itu akan mengganggu kita. Jadi di masa yang akan datang. Ya, supaya melindungi kita, mananya kalau mudhari berarti sekarang, pada saat sekarang dan juga akan datang. Kalau yang udah lewat ya sudah kan begitu. Sudah terjadi kalau yang sudah lalu. Jadi kita memohon perlindungan itu ya sekarang dan akan datang. Makanya pakai fi'il mudhari. Li'annaha kadu'ai, karena dia seperti doa. Ini memang doa. Ya, aku berlindung kepada Allah. Itu doa juga gitu kan. Memohon perlindungan. Wa innama ja'a bihamzatil mutakallimi, hanya saja dia datang dengan hamzah mutakallim. Hamzah mutakallim apa? A'udzu, a itu hamzah. Ya, untuk domir mutakallim kan? Domir anak saya. Jadi kenapa redaksinya pakai saya? Ya, aku berlindung, tidak pakai kami berlindung gitu, tidak pakai kami. Kenapa pakai saya? Sendiri kan? Ya? Sendiri ya. Tapi ada hikmah lain. Di sini disebutkan wahdahu bihamzatil mutakallimi wahdahu. Hamzah mutakallim dia artinya sendiri, wahdahu. Musyakalatan adalah sebagai musyakalah. Jadi dalam tafsir ini kita berusaha menerapkan ilmu-ilmu bahasa Arab. Karena itu tujuannya saya mengajak ya kepada teman-teman yang belajar bahasa Arab. Ya, jadi digunakan bahasa Arab itu untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an khususnya dalam tafsir ini gitu. Makanya saya kajian ini disebut sentuhan kebahasan Al-Qur'an, artinya berusaha menerapkan ilmu-ilmu bahasa itu untuk tafsir Quran gitu. Kalau belajar bahasa Arab saja tidak kita terapkan untuk memahami Al-Quran, untuk apa gitu? Ya, gitu, manfaatnya tidak terlalu besar. Ya, walaupun di situ ada manfaat dasar untuk bisa memahami
yang kita baca ya dalam sholat. Tapi selebihnya ya kita terapkan dalam mengkaji Al-Quran. Kenapa musyakalah? Musyakalah ini dalam ilmu balago. Dalam ilmu balago, musyakalah. Ya, artinya untuk membandingkan. Ya, untuk membandingkan. Untuk menyamai ya, lil amri bihi. Musyakalah untuk menyamai dengan perintah untuk berlindung tadi di dalam surat An-Nahl fi qaulihi fasta'id. Untuk menyesuaikan, musyakalah itu untuk menyesuaikan bentuk redaksinya. Karena di dalam ayat tadi kan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id. Fasta'id bil apa? Bil amr dari ista'adza yasta'idu isti'adatan. Ista'id. Domirnya apa? Ista'id domir apa? Anta. Domir anta. Ista'id. Kalau domir anta berapa orang? Kamu berapa orang? Satu orang. Nah, karena perintahnya juga berlindunglah kamu satu orang, maka ya kita penuhi perintah itu dengan mengatakan saya. Jadi kamu, perintah kamu, maka kita amalkan saya berlindung, aku berlindung, tidak kami. Kalau perintahnya fasta'idzu, domir antum, fasta'idzu kalian banyak, ya bisa aja kita mengamalkannya na'udzu kan gitu, untuk kami. Gitu, karena perintahnya anta, kamu seorang, maka redaksinya juga menyesuaikan. Nah, ini yang disebut musyakalah dalam ilmu balaghah. Aku berlindung. Ya, nah itu tentang a'udzu, makna a'udzu. A'udzubillah, nabillah, Allah nanti dibahas ya tentang kepada Allah di basmalah, tafsir basmalah ada. Minasyaiton, setan itu apa? Kita kaji secara bahasa dulu di sini. Wasyaitanu maknahu fi lughatil Arab. Nah, ini banyak dalam kitab-kitab tafsir dikemukakan seperti ini. Walaupun saya ngutip dari tafsir Ibnu Katsir ini. Langsung redaksi dari tafsir Ibnu Katsir. Syaitan itu maknanya dalam bahasa Arab mustaqun. Ya, mustaqun itu apa? Diambil dari kata syaitona. Jadi akar katanya, asal pengambilan kata mustaq itu. Nanti kita dalam bahasa Arab harus memahami istilah mustaq itu ada dua. Jadi istiqaq itu ada dua dalam bahasa Arab. Ada istiqaq lafad, ada istiqaq makna. Kalau istiqaq lafad ini dibahas dalam ilmu tasrif. Jadi ilmu tasrif itu membahas istiqaq lafad. Jadi rumpun ya, pengambilan lafadnya, pola-polanya. Misalnya dari kata ada tadi kan, ada bisa melahirkan ya'udzu, audza, nah itu tasrifnya, perubahan-perubahannya itu namanya istiqaq lafad. Dari satu lafad melahirkan banyak lafad. Lalu dengan ada tambahan huruf ya, sin ta atau dengan tambahan hamzah wasal, ista'adza. Ya kan, dari adza jadi ista'adza dengan ada tambahan huruf. Ista'adza ya, itu kan dalam ilmu tasrif itu namanya istiqaq lafzi. Istiqaq lafad. Nah, ada juga istiqaq makna. Nah, ini disebutnya ilmu istiqaq. Jadi lain lagi nanti kita belajar yang namanya ilmu istiqaq dalam bahasa Arab. Ya, kalau ilmu tasrif istiqaqnya lafad saja. Maknanya nanti sama, hanya ada penambahan makna lain. Makna dasarnya sama. Seperti tadi, makna dasar atau berlindung. Ada berlindung. Dengan perubahannya untuk masa lampau ya, sedang, akan, kan begitu.
Lalu masdarnya isim fa'il menunjukkan pelakunya, kan begitu. Makna dasarnya kan sama, berlindung. Ketika ditambah ista'adza artinya memohon, karena tambahan sin dan ta dengan hamzah wasol di awal itu kebanyakannya menunjukkan makna meminta, memohon. Istaghfaro artinya apa? Memohon ampun, karena goparo mengampuni, istaghfaro memohon ampun. Jadi ista itu menunjukkan makna memohon. Istighosah ini apa istighosah ini? Memohon bantuan, yang memohon perlindungan, pertolongan. Banyak yang isti apa banyak ya? Isti'anah ya, memohon bantuan. Istisqa, salat istisqa apa istisqa? Memohon hujan, meminta hujan. Ya. Nah, sedangkan ilmu istiqaq makna itu maknanya jadi berkembang. Maknanya berkembang. Jadi kenapa setan itu disebut setan? Berasal dari kata apa? Mustaqun min syatona idza ba'uda. Ya, berasal dari kata syatona. Setan itu syatona asalnya. Apa makna syatona? Jauh. Mana syatona itu ba'uda, jauh. Jadi akar katanya, asal kata dari setan itu syatona, jauh. Kan antara jauh, makna jauh ke setan, ya kan itu ada tahapannya, tahapan maknanya, walaupun dia ada keterkaitan. Itu namanya ilmu istiqaq. Jadi ilmu istiqaq itu membahas tentang perkembangan makna gitu ya, lafaz-lafaz yang memiliki keterkaitan makna. Ya, ada kaitannya. Misalnya wudu itu mustaq dari wadoah. Wadoah itu artinya nadzofa, bersih, atau juga bisa bercahaya. Hah? Iya, ada kaitannya, Pak. Jadi jauh, kenapa? Nah, di sini dijelaskan kenapa disebut setan yang berasal dari syaitan, artinya jauh. Fa huwa ba'idun bi tab'ihi. Karena setan itu ba'id, jauh, bi tab'ihi dengan tabiatnya, antiba'il basyari, dari tabiat manusia. Ya, setan dengan tabiatnya itu jauh dari tabiat manusia, beda dengan manusia tabiatnya. Wa ba'idun bi fiskihi an kulli khairin. Ya, jauh dengan kefasikannya, kedurhakaannya dari segala kebaikan. Ya, atau dengan kata lain, saya itu jauh dari rahmat Allah. Jauh dari kebaikan. Kenapa jauh dari rahmat Allah? Ya karena kan dia dilaknat. Setan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Makanya nanti rojim, terkutuk gitu ya. Itu secara bahasa makna setan. Wakila dan dikatakan, artinya ada pendapat lain. Tapi kalau kila ini menunjukkan pendapatnya lemah. Kalau dia mengatakan kila, berarti yang pertama itu yang lebih kuat. Ya, ada yang mengatakan pendapat kedua, asal kata setan itu min syato, dari syato. Kalau tadi syatona, sekarang syato. Nanti di bawah dibahas mana yang lebih kuat, apakah dari syatona atau dari syato. Syato itu artinya gosong, artinya hangus. Gosong artinya. Syato artinya gosong. Kenapa setan berasal dari syato? Sebetulnya dari segi mana ada keterkaitan juga. Setan itu gosong, syato gosong. Li'annahu makhlukun min narin, karena setan itu makhluk yang tercipta dari api. Ya, tercipta dari api, gosong.
terbakar. Wa minhum man yaqulu, di antara mereka para ulama ada yang berkata kilahuma sahihun fil makna, kedua-duanya sahih maknanya. Ya kan? Karena ada kaitannya mana? Syaitannya jauh dari rahmat Allah. Gosong ya karena diciptakan dari api. Karena gosong artinya halus. Ya. Ya, jadi dua-duanya sahih maknanya, walakinnal awwala asahu, tapi yang pertama lebih sahih. Yaitu ya syatona. Kenapa alasannya? Ya di sini dianalisis dari ilmu kebahasaan. Wa alaihi yadullu kalamul Arab, dan terhadapnya menunjukkan perkataan orang-orang Arab. Jadi dalam perkataan orang-orang Arab, setan itu berasal dari syatona. Apa dalilnya, bukti-buktinya? Ya ini dari para ahli syair. Qala Umayyah ibnu Abi Salti. Ini para ahli syair jahiliyah ya, di zaman ketika bahasa Arab masih murni. Itu kan dikenal ahli syair ya. Jadi syair-syair orang Arab jahiliyah itu jadi dalil Pak dalam ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arabnya masih asli. Masih murni. Dan makanya syair-syair itu jadikan bukti kalau kita mau berdalil tentang bahasa Arab. Fi dzikri ma utiya Sulaiman alaihissalam, dalam menyebutkan apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ayyuma syatinin asahu akahu. Ini syair. Tsumma yulqa fis sijni wal aghlali. Mana saja yang ayusyatinin, setan yang durhaka kepada Sulaiman, maka dia akan mengikatnya akahu. Kemudian dia dilemparkan ke dalam penjara dan dibelenggu, dirantai, dibelenggu. Ini kan kita tahu ya, Nabi Sulaiman diberi kekuasaan sampai rakyatnya tidak hanya manusia tapi juga dari kalangan jin. Faqala, maka dia berkata, ayyuma syatin. Ya, kata syatinun berarti isim fa'ilnya kan, syatinun. Walam yaqul, dan dia tidak berkata ayyuma syait. Tidak mengatakan syait tapi syatin. Ini menunjukkan asal katanya dari kata syatona, bukan syato. Karena kalau dari syato harusnya syait, isim fa'ilnya syaitun. Ya, gitu. Karena ini syatinun berarti asalnya dari syatona. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua dari ahli syair, dari penyair Nabi Zubyani. Ini juga sama syair ahli penyair zaman jahiliyah. Na'ti bi su'adin an kana wa syatunu fabanat wal fuadu biha rohinu. Saya cari syarah dari syair ini belum ketemu ya, mana ininya apa. Ya, kalau diartikan per ini kan nanti bisu'an, kita datang kepada Su'ad. Su'ad itu nama perempuan ya. Su'ad itu nama digunakan untuk perempuan. Kalau Sa'ad laki-laki, Sa'ad, Sa'id. Kalau Su'ad itu perempuan, Su'ad. Nawa syatun, nawa itu artinya tempat yang dituju, jalan yang dituju. Syatuna jauh, tadi syatuna mana jauh. Fabanat, maka apa? Maka terlewati gitu ya. Wal fuadu biha rohinu, dan hati ini kepada Su'ad tadi, kepada perempuan tadi, rohinu tergadai. Itu hatinya tergadai. Ini syair ya, syair tentang ini ya, percintaan atau apa, Allah alam. Yaqul ba'udat biha tariqun ba'idah. Itu tadi ya. Jadi syatun tuh maknanya jauh, ba'idah. Nah, jadi menggunakan syatun, ini menunjukkan asal katanya syatona. Wa qala Sibawe berkata, Sibawe syekh dari ilmu nahu ya. Dia yang pertama kali menuliskan
kitab dalam ilmu nahu. Al-Arab taqul tasyaitona fulanun. Orang Arab mengatakan tasyaitona fulanun, tasyaitona wajan tafa'ala. Tasyaitona fulanun, seseorang tasyaitona. Apa makna tasyaitona? Idza fa'ala fi'la syaiton. Apabila mengerjakan ya, melakukan perbuatan setan. Tasyaitona itu maknanya. Tasyaitona walau kana min syato. Kalaulah setan itu berasal dari syato, laqalu niscaya mereka berkata tasyayato. Ya, jadi ini dalil-dalil yang menguatkan bahwa syaiton itu berasal dari syaton, bukan dari syato. Berdasarkan syair-syair tadi, penggunaan orang Arab, ini Sibawayh langsung yang berdalil. Ya, pemimpin para ilmu nahu Sibawayh itu. Ya, warrojim dan rojim fa'il bimakna maf'ul. Nah, itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita akan mengartikan yang terkutuk. Sebenarnya rojim itu kan dari isim fa'ilun, artinya yang mengutuk. Yang mengutuk isim fa'il, tetapi dimaksudkan isim maf'ul. Ay marjum, terkutuk. Nah, ini juga bahasa yang dipelajari dalam ilmu balaghah. Disebutkan isim fa'il maknanya isim maf'ul. Ini disebutnya majaz dalam ilmu balaghah. Majaz akli ya alaqahnya maf'uliyah dalam ilmu balaghah. Ya, kalau yang sambil belajar ini yang sambil belajar ilmu kebahasaannya gitu ya. Matrud anil khair artinya marjum itu artinya diusir, dijauhkan dari kebaikan seluruhnya. Kullihi kama qala ta'ala walaqad zayyana samaa, sungguh kami telah menghiasi langit dunia bimasobih dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang, wa ja'alna dan kami menjadikan bintang-bintang itu rujuman untuk melempar. Jadi rojim itu asalnya rojama yarjumu, artinya melempar. Ya kan? Melempar, rujum. Li syayatin, jadi bintang-bintang itu dijadikan untuk melempar setan-setan. Maksudnya setan-setan yang berasal dari jin. Dan setan itu kan minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu apa? Astajiru bijanibillah, aku berlindung kepada Allah, kepada sisi Allah dari setan yang terkutuk. Maknanya an yadurani fi dini, memadaratkanku dalam agamaku, au dunyaya atau duniaku, ya au yasudani an fi'li ma umirtu bihi, atau menghalangiku dari mengerjakan yang diperintahkan, au yahussani ala fi'li ma nuhitu anhu, atau mendorongku melakukan yang dilarang. Ya, jadi yang kita takutkan tadi kegodaannya, kemadaratannya, bukan setannya itu sendiri begitu. Bukan takut penampakan, bukan. Tapi yang kita takutkan adalah gangguan tadi, baik mendorong untuk melakukan keburukan atau menghalangi dari kebaikan. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari setan? Berlindung kepada Allah. Karena setan tidak ada yang bisa menghalangi godaan setan itu kecuali Allah. Allah yang menciptakannya. Maka berlindungnya kepada Allah. Begitu. Dan Allah akan melindungi kalau kita memang betul-betul berlindung. Ya. Allah alam bisawab, ya. Cukup untuk kajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.